Halo semuanya, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas exercise 1 ataupun latihan soal 1.1 dan 1.2 yang sudah kalian kerjakan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama dulu, 1.1. Baik, jadi di soal ini saya bacakan sedikit. Dimulai dari tanggal 1 Desember 2019, PT Accountbridge membentuk dana kas kecil. Jadi mereka baru mau membentuk yang namanya kas kecil. Oke, sebentar. Nah, kemudian pencatatan dana kas kecil perusahaan ditentukan atau dari perusahaannya menentukan bahwa yang akan mereka gunakan adalah metode impres ataupun metode tetap. Nah, berikut data yang ada per tanggal yang tercantum. Jadi, tanggal 20 Desember 2019 ini sudah ada beberapa data. Tanggal 31 Desember juga sudah ada beberapa data. Nah, tinggal kita sesuaikan soalnya mintanya apa sih? Atau kita instruksi dari soal meminta kita untuk membuat apa sih? Seperti itu. Tapi saya satu-satu dulu. Di bagian sini ada dua kategori sebenarnya. Pertama, kalau kalian lihat itu uang kertas sama uang logam. Di video sebelumnya itu sudah saya kasihkan clue, kasihkan penjelasan sedikit bahwa uang kertas dan uang logam itu kan uang. Otomatis itu merupakan kas kecil kita. Jadi uang kertas tambah uang logam sama dengan itulah saldo uang kas kecil kita. Jadi kemarin masih ada yang bingung, Pak, uang kertas itu gimana jurnalnya ya? Jadi biaya apa ya? Ya, ini salah satu kelemahan dari orang-orang yang baru belajar accounting. Kenapa? Karena sebelum mereka mengerjakan sesuatu, biasanya harusnya sih kita berpikir dulu atau kita melihat dulu, menganalisa dulu soalnya seperti apa. Nah, tapi ada yang memang mungkin agak kaku ya atau apa, jadi mereka melihatnya, oh ini semua biaya. Padahal di dalamnya ada uang kertas sama uang logam. Kalau yang jeli, mungkin mereka bakal lihat, kok ada beda ya? Ini mungkin uang kertas, uang sama uang logam adalah saldo kas kecil misalnya atau apalah. Itu nggak mungkin biaya deh, seperti itu. Jadi selain kalian bisa menjurnal, kalian harus juga mendapatkan logika berpikirnya. Kalian juga harus paham apa yang kalian jurnal. Gak mungkin kalian jurnal biaya uang kertas, biaya uang logam ya. Itu apaan gitu. Gak masuk akal. Oke, jadi ini merupakan saldo kas kecil kita per tanggal yang tercantum. Kemudian beserta biaya-biaya yang ada. Oke, pertama kita diminta bikin jurnal untuk pembentukan dana kas kecil 1 Desember 2019. Oke, langsung kita bahas di Excel. Jadi ini jurnalnya saya hilangin dulu biar lebih gampang menjelaskan. Baik, jadi yang A itu pembentukan dana kas kecil 1 Desember. 1 Desember kita bentuk dana kas kecil itu 250.000. Berarti kas kecil kita bertambah atau kita memunculkan si kas kecil dan si kas induk itu yang berkurang. Jadi kalau ilustrasi yang kemarin, si bapak kasih uang jajan nih ke si anaknya. Berarti uang si anak bertambah sebelah debit, berarti kas kecilnya sebelah debit. Dan sebelah kredit itu uang bapaknya yang berkurang atau kas induk yang berkurang. Seperti itu. Kas kecil pada kas 250.000. Lanjut. B. Pengisian kembali kas kecil tanggal 20 Desember 2019. Jadi kas kecil itu tidak selalu harus akhir bulan sih pengisian kembalinya. Jadi tergantung perusahaan dan tergantung seberapa banyak pengeluaran yang harus dibayarkan oleh si kas kecil. Kayak gitu. Kalau memang kasnya udah menipis ya ajukanlah. Kan nggak mungkin kita mau bayar sesuatu, udahlah tunggulah bulan depan dulu. Bisa sih, tapi kan nggak semua pengeluaran itu bisa dipending sampai bulan depan. Kayak gitu. Oke. Pengisian kembali kas kecil tanggal 20 Desember 2019. Baik, kita coba jurnal. Nah, untuk biayanya dulu. Jadi di sini ada biaya materai 0, berarti nggak usah. Biaya air dan listrik 47.500. Biaya pos dan telepon atau fax 125.250. Pembelian perlengkapan kantor 17.500. Biaya rapat 31.250. Kita masukin. Biaya makan dan minum karyawan
25.000 saya masukin sebagai biaya konsumsi pada, oke, ini kan pengisian kembali kas kecil metode impress. Otomatis yang sebelah kredit itu akun apa? Berarti kan kalau isi kembali itu si bapak kasih uang lagi ke si anaknya. Berarti uang si bapak yang berkurang, maka kas induklah yang berkurang. Logikanya gitu aja. Karena yang induk yang ngasih ke si kecil. Ya, jangan terbalik. Oke. Nah, total pengeluarannya itu 246.500. Oke, ingat setiap pengisian kembali kas kecil kita harus hitung. Ada selisih kas nggak? Oke, kita hitung. Nah, saya menghitungnya seperti ini. Jadi saldo awal berarti kan 250.000 ini. Dikurangi saldo akhirmu. Saldo akhir kita berapa? Yaitu 5.000 plus 2.750 rupiah. Berarti totalnya 7.750. Nah, kurangi 7.750, kemudian kurangi lagi dengan total pengeluaran kita, yaitu 246.500. Nah, dapatlah selisih, yaitu 4.250 rupiah. Oke, ini selisih lebih. Jadi harusnya uangnya ada 7.750. Uangnya segitu, 7.750. Tapi yang tercatat sama si kasir kas kecil itu saldo akhirnya adalah sebesar 3.500 rupiah. Berarti ada selisih 4.250, yaitu selisih lebih. Uangnya lebih. Ya, harusnya cuma 3.500, tapi kok fisiknya ada 7.750. Nah, kalau lebih berarti si anak harus balikin ke si bapaknya. Berarti kalau anak balikin ke bapak kan uang si anak semakin berkurang, kemudian uang si bapak yang bertambah. Berarti sebelah debitnya uang bapak bertambah itu 4.250, sebelah kreditnya adalah selisih kas. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, sehingga saldo kas kecil yang dimiliki sama si anak kan per tanggal 20 ini 5.000 plus 2.750, yaitu 7.750. Nah, untuk diisi kembali ke limit awalnya yaitu 250.000. Berarti kita harus isi berapa? Yaitu isi 242.250. Ini. Oke. Nah, kita buktikan jurnal kita betul nggak? Jadi di sini pada posisi saat pengisian kembali, kas yang dikeluarkan oleh si bapak atau kas induk adalah sebesar 246.500 itu sebelah kredit dikurangi dengan yang sebelah debit. Kalau selisih kasnya sebelah akun kasnya pada saat jurnal selisih kas itu di sebelah kredit, berarti ditambahkan. Karena ini sebelah debit, berarti kita kurangi. Oke, dapatlah 242.250 sama dengan yang ini. Oke, keduanya sama. Berarti betul jurnal kita. Oke, lanjut lagi. Tanggal 31. Pengisian kembali kas kecil pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi, ini berurutan ya. Jadi, tanggal 1 dibikin jurnal. Tanggal 20 dia mengisi kembali. Kemudian sampai tanggal 31 ada pemakaian lagi nih. Dan ada pengisian kembali lagi. Jadi, tanggal 31 bikin lagi jurnalnya. Itu tergantung pemilik sih, sama tergantung si kasir kas kecil. Kalau udah habis ya diisi, kayak gitu. Oke, tanggal 31 berarti kita jurnal semua biaya ini juga. Saya langsung munculin aja. Biaya materai, air listrik 52.750, pos 93.750, perekaman kantor, biaya rapat, dan biaya konsumsi. Itu bisa kalian lihat sendiri. Oke, pada masih sama, yaitu pada kas, induk atau kas. Nah, kita hitung lagi. Ingat ya, pokoknya tiap kali isi kembali, hitung ada selisih gak kasnya, kayak gitu. Oke, saldo awal 250.000 kurangi saldo akhir, yaitu dari sini. Berarti kan 25.000 tambahkan 2.500, sama dengan 27.500. Kurangi 220.250 rupiah. Oke, dapatlah 2.250. Itu selisih kurang. Jadi, uang yang seharusnya tersisa adalah, ini saldo awalnya kurangi pengeluaran, adalah 29.750 atau 29.750 rupiah.
tapi yang tersisa itu cuman 27.500. Berarti kan ada selisih sebesar 2.250. Selisih kurang, kayak gitu. Oke, jadi kalau selisih kurang kan berarti si bapak yang nombok. Asumsinya gitu aja, si bapak yang nombok, si bapak yang keluar duit. Berarti uang si bapak berkurang lagi karena dia harus nombok sebesar 2.250. Pada debitnya adalah selisih kas. Nah, kemarin ada yang bertanya, Pak, kok si kas induk ya yang harus menanggung selisih ini? Bukankah kalau dunia kerja yang nanggung adalah si karyawan biasanya? Oke, jadi kita asumsinya gini aja. Goal kita bukan menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Oke, jadi tujuan kita adalah hanya satu, untuk mengisi kembali kas kecil hingga mencapai saldo limitnya dia, limit awalnya dia. Ya, jadi kita nggak usah bahas siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus nombok, kayak gitu ya. Asumsinya tujuan utama kita adalah mengembalikan saldo si kas kecil ke limitnya. Yang sisanya cuma 20.000, kita balikin ke 250.000. Oke, jadi asumsinya untuk membalikan semua uang itu urusannya adalah dengan kas induk. Jadi ada lebih, ada kurang, semuanya urusannya sama kas induk. Nah, di dunia kerja itu menyesuaikan kembali. Betul kata kalian, nggak ada yang salah sih. Jadi kalau memang itu ditanggung sama karyawan, ya udah, berarti kan jurnalnya piutang karyawan pada kas. Ini nih, piutang karyawan pada kas, bukan selisih kas pada kas lagi. Jadi selisih tersebut akan dicatat sebagai piutang karyawan. Jadi pinjamannya si karyawan. Seperti itu. Jadi tanggungannya si karyawan. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan kembali. Poin D. Penyesuaian yang dilakukan tanggal 31 Desember. Asumsinya jika tidak dilakukan pengisian kembali pada tanggal tersebut. Jadi dari soal ini, tanggal 20 Desember itu masih tetap ada, kalau untuk yang poin D ya. Tanggal 20 Desember itu tetap ada, tetap eksis. Tetap ada jurnalnya, tetap ada pengisian kembali. Nah, yang ditiadakan hanya pengisian kembali. Jadi asumsinya ini tidak ada pengisian kembali. Ya gitu ya. Ingat, pokoknya kalau tidak ada pengisian kembali dan saldo kas kita belum sesuai dengan fisiknya, maksudnya adalah seperti ini. Logikanya gini, setelah tanggal 20 Desember, saldo kas kecil kita jadi berapa setelah kita isi kembali? Yaitu kembali ke limit awalnya, yaitu sebesar 250.000. Nah, sampai tanggal 31 Desember, kalau misalnya ini pengeluarannya tetap terjadi nih, tetap ada pengeluaran. Nah, sampai tanggal 31 Desember, apakah uang kas kita masih sebesar 250.000? Oke. Kalau misalnya diisi kembali, berarti kan kalau misalnya tanggal 31 Desember jadi nih, benar-benar jadi. Jadi ada pengisian kembali. Berarti kan saldo kita kembali ke 250.000 lagi. Nah, gimana kalau tanggal 31 Desember itu tidak ada pengisian kembali? Berarti saldo kita kan yang tercatat masih tetap 250.000 yang tercatat. Padahal sebenarnya itu cuma sisa segini. 25.000 plus 2.500 gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita bikin jurnal penyesuaian. Oke. Kita bikin jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Asumsinya ini nggak ada ya. Asumsinya yang pengisian kembali tanggal 31 Desember itu ditiadakan. Asumsinya. Oke. Berarti kita jurnal kembali semua biayanya sesuai yang ada di sini. Kita jurnal kembali. Nah, pada sebelah kreditnya, kalau pengisian kembali kan si bapak keluarkan uang untuk kasih uang jajan lagi ke si anaknya. Berarti uang si bapak yang berkurang. Berarti kas yang sebelah kredit. Nah, kalau penyesuaian kan uang siapa yang keluar? Ya nggak ada yang keluar uangnya. Jadi tidak ada transaksi kas di sana. Namun, kita tujuannya apa dari penyesuaian ini? Yaitu menyesuaikan saldo si kas kecil agar sesuai dengan kondisi fisiknya. Atau sesuai dengan uang real yang tersisa. Kayak gitu. Nah, uang real yang tersisa adalah 25.000 plus 2.500. Berarti di sebelah sini, untuk kita menyesuaikan si kas kecil, maka sebelah kredit kita menjurnal kas kecil, bukan kas lagi ya. Karena ini tidak ada transaksi kas yang keluar masuk. Si bapak nggak ada kasih uang ke si anak. Oke, si bapak cuma mau tahu uang si anak sisa berapa sih. Otomatis kan di sini uangnya harus dikurangi, uang si anak, karena ada pemakaian atau ada pengeluaran. Kayak gitu. Berarti ada selisih kas nggak?
Nah, berarti ada sisi kas kecil. Itu kita, kenapa ada sisi kas? Jadi, kita walaupun tidak ada pengisian kembali tanggal 31 Desember, tapi kita asumsinya masih pakai data yang sama. Kayak gitu ya. Nah, berarti kan selisih kas pada kas kecil. Perbedaannya terletak di sini. Kalau pada saat pengisian kembali, itu akun kas yang muncul. Kalau pada saat penyesuaian, itu akun kas kecil yang muncul. Karena kita menyesuaikan saldo si kas kecil. Kayak gitu aja sih. Oke, lanjut. Poin E, lanjutan dari poin D. Oke, bikinlah pembalik tanggal 1 Januari 2020. Jadi kalau ada penyesuaian, pasti ada, kalau ada penyesuaian, kemungkinan ada dibikin jurnal pembalik jika diperlukan. Nah, di sini diminta untuk bikin jurnal pembaliknya. Berarti dari jurnal yang ada di sini, kita hanya perlu membaliknya saja. Oke, kita tinggal balik, yang awalnya kas sebelah kredit, diputer jadi sebelah debit. Biaya yang sebelah debit diputar jadi sebelah kredit. Gitu sih konsep jurnal pembalik. Tinggal dibalik aja jurnalnya. Oke, lanjut. Nah, poin E. Pengisian kembali kas kecil pada tanggal 2 Januari 2020. Nah, asumsinya masih sama menggunakan data yang ada di sini. Yang di per tanggal 31 itu. Oke, berarti pengisian kembali kas kecil, kita mencatat semua biayanya ini. Kita catat semua biayanya. Kemudian, pada apa? Kalau pengisian kembali, berarti Bapak kasih uang ke si anak. Berarti kas yang berkurang. Nah, ada selisih kas nggak? Itu tidak perlu kita hitung lagi, karena di atas ini sudah kita hitung nih. Yang ini. Berarti ada selisih kas 2250. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk soal yang pertama. Oke, jadi itu untuk soal yang pertama. Nah, sebenarnya soal ini saling berkaitan sih. Jadi, misalnya kalau yang C ini, tanggal 31 ada pengisian kembali. Ya, misalnya saya kasih jebakan. Tanggal 31 Desember itu ada pengisian kembali kas kecil. Nah, poin D, diminta untuk bikin jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Udah, gitu aja. Berarti apa yang perlu kita sesuaikan? Tanggal 31 ini sudah kita isi kembali. Berarti saldo kita sudah kembali ke awal, udah full lagi. Ibarat bensin udah full tank, udah kembali ke limitnya lagi. Nah, kemudian diminta bikin lagi nih penyesuaian tanggal 31 Desember. Apa yang perlu disesuaikan? Kan tidak ada pengeluaran. Uang saya masih tetap segitu. Ya, berarti ini jebakan. Berarti tidak perlu dibikin lagi jurnal penyesuaiannya. Kecuali saya katakan asumsi jika tidak dilakukan pengisian kembali. Berarti tanggal 31 Desember ini ditiadakan. Ya, asumsinya tidak ada pengisian kembali. Maka perlu dibikin jurnal penyesuaian. Kayak gitu aja sih. Jadi dipahami ya, nggak melulu harus bikin jurnal penyesuaian. Kecuali emang saldo kita ada yang tidak sesuai. Jadi yang tercatat itu masih 25.000 misalnya, atau 250.000. Ternyata uang fisiknya sisa 200.000. Ya, berarti kan 50.000-nya perlu dibikin jurnal penyesuaian. Kayak gitu konsepnya. Ya, baik. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan soal 1.2. Namun karena satu dan lain hal, maka saya pisah videonya. Jadi saya bikin video tersendiri. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya untuk soal 1.2. Terima kasih.